Salam sadis, salam merah. Merah berde. Cepat udah di hari Sabtu di weekend ini ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin di video saya kan ada pesan kalau yang pegang bear hold dulu, dia masih akan turun ini. Ya. Ini juga saya sarankan hold lagi ini. Jadi tadi pagi saya lihat berita ini Federal Reserve immediate meeting ya. Jadi emergency meeting dia hari Senin ini, ya. Jadi saya lihat pembahasannya, saya lihat beberapa ulasan tadi ya kan. Jadi kemungkinan ini Senin ini mungkin market akan merah padam lagi ini kalau dia ini karena saya lihat yang saya lihat kemungkinan mereka akan langsung stop di pertemuan itu, kayaknya harus ada ambil tindakan cepat ya. Yang pertama saya dengar kayaknya mau mereka langsung, karena kan dia walaupun taper gitu katanya dia kan mengurangi beli bond untuk jadi itu disuruh harus stop langsung. Jadi quantitative easing harus finish, selesai gitu ya. Jadi kayaknya Senin ini kemungkinan langsung diputuskan dihentikan pembelian bond lagi ya. Jadi terus juga kayaknya mereka pertemuan juga membahas ini berapa basis rate point yang mau dinaikkan gitu ya. Banyak dari member-member Fed itu yang di state-state gitu pengennya mereka kalau menurut perhitungan mereka mungkin akan dinaikkan sekitar 50 poin untuk base point untuk rate-nya, hike-nya ya. Tapi ada yang beberapa atau Jerome Powell sendiri mungkin belum pengen di 50 poin, 25 poin gitu. Nggak tahu, itu yang mereka juga akan bahas ini. Jadi kalau dilihat ini ya, tiba-tiba emergency meeting gitu, saya teringat kalau nggak salah Fed kejadiannya di tahun berapa nih? 2015 kalau nggak salah. Maka saya bilang orang Fed kalau ngomong kita hawkish begini gitu waktu bulan 10, bulan 11 kemarin tuh kan Jerome Powell sebelum terpilih balik kita hawkish. Kalau bisa kita soft taper begini begitu ya kan. Nah tiba-tiba ini ada emergency nih. Pasti Senin ini ada keputusan penting yang diambil gitu ya. Jadi saya teringat kalau nggak salah 2015 ya begitu. Tiba-tiba ini ada keputusan langsung market merah padam ya. Nah, ini hati-hati di Senin ini ya. Jadi yang pegang bear hold aja dulu. Ini market masih nggak ini. Terus satu sisi lagi kita lihat semalam emas naik langsung naik $32 loh. Tiba karena ini penasehat National Security Gedung Putih si Jack Sullivan announce gitu ya, suruh masyarakat di Amerika dalam 24 jam sampai 48 jam tinggalkan Rusia gitu ya. Karena katanya kemungkinan udah dekat akan terjadi invasi Rusia ke Ukraina gitu ya. Jadi mungkin akan ada senjata apa kita belum tahu ya, pertempuran. Jadi pas di announce ini langsung wah, market langsung emas langsung ini karena rupanya orang-orang kaya Rusia banyak langsung alihkan aset mereka ke emas sama perak ya. Jadi semalam emas sama perak naik 1,7% itu ya. Lumayan itu, langsung tiba-tiba ini market berubah. Rupanya mereka banyak alihkan dana mereka ke emas, orang-orang berduit ini. Karena nggak mungkin juga namanya dia orang Rusia, nasionalis, nggak mau dia pegang dolar kan. Memang kita tahu kalau ini, kalau misalnya tapering gitu ya, interest rate naik, itu dolar menguat kan. Tapi yang namanya mereka nggak mau, tetap dimasukkan kembali ke precious metal. Dan juga nah itu seperti yang saya ngomong,
Kenapa invest itu harus kita bagi portfolio kita, jangan seperti anak-anak muda itu yang cuan di kripto dikit udah wah emas nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Kamu lihat ini, kenapa mereka pilih emas? Kalau terjadi perang, ya kan, tiba-tiba diserang, mati listrik, nggak ada internet, lo mau lakukan transaksi gimana? Kamu punya crypto coin kamu kan Bitcoin nggak bisa. Tapi kalau emas mereka udah organize dengan satu kirim SMS saja lewat telepon, ya kan? Mereka bisa lakukan transaksi gitu. Dan juga seingat saya bilioner Rusia juga banyak simpan duit di Cyprus mereka, ya. Karena di situ tax haven juga ya. Jadi mereka banyak duitnya di situ, di Cyprus juga gitu. Maka semalam itu transaksi emas gede sama perak. Makanya naik 1,7% itu rata-rata menurut berita yang saya cek. Itu kebanyakan orang-orang bilioner Rusia. Orang kaya Rusia alihkan asetnya ke emas sama perak. Ya, makanya naik semalam tiba begitu si Jack Sullivan, penasihat Gedung Putih, penasihat National Security-nya Gedung Putih ya. Jadi itu maka market. Dan kalau nggak salah hari ini ada telepon kalau nggak salah. Ini ngomong lagi antara si Biden sama si Putin ini. Ini ada ketemu ininya nggak? Kalau nggak ketemu mungkin ya dalam waktu dekat ini mungkin akan terjadi invasi Ukraina itu. Sedangkan satu sisi dari Prancis, Perdana Menteri Macron bolak-balik, ya kan? Ya sebenarnya mereka nggak pengen perang gitu. Juga sisi Putin udah bilang, kalaupun perang, nggak ada yang menang dua-dua. Dia juga secara ini dia udah ngomong, saya juga punya nuklir yang mumpuni gitu ya. Jadi itu dia send message juga, gua siap kalau hancur bareng-bareng gitu ya. Itu istilahnya gitu dia kasih ini waktu pertemuan sama Perdana Menteri Prancis itu ya, berdua dia ngomong itu. Ya saya juga nggak pengen perang. Dia bilang ini ya permainan Amerika yang paksakan kejadian gini ya. Intinya kan dia mohon, dia minta bukan untuk Ukraina nggak masuk ke NATO gitu, itu aja gitu kan. Amerika terlalu banyak campur tangan kata begini gitu ya. Jadi masing-masing udah perhitungkan langkah Putin ini gimana, apa juga dia nunggu setelah Beijing Winter Olympic kelar baru dia gerak invasinya, karena Cina juga akan gerak mungkin dia strategi lah ya. Tapi banyak makanya mereka bilang, karena ini kan invasinya bukan pertama kali. Tahun 2014 itu udah pernah diinvasi. Waktu itu saja Putin posisi belum kuat. Maka bagi mereka sekarang ini Putin posisi di atas angin gitu. Ya, kondisi gini. Makanya ini politik ekonomi carut-marut sekarang. Jadi kita ya kenapa sih selalu dari akhir tahun kemarin hati-hati. Nah ini kita hati-hati karena kondisi begini ya. Bukan aja kita yang pengalaman aja, ini banyak investor para hedge fund yang sangkut juga. Sekarang mereka aset manajernya itu harus perkirakan mereka sangkut di mana, itu harus rebalance gimana. Mereka di equity marketnya, kayak equity lagi drop juga, turun kan asetnya. Dia invest di equity, dia sebagian invest juga di aset gitu ya. Nah, komoditi gitu, itu tuh harus dibalance lagi. Ini banyak yang sangkut, jadi mereka juga harus ini. Jadi begitu dengan kondisi yang carut marut gitu, banyak juga mereka yang pusing juga gitu, ngatur harus rebalance lagi gitu, ya. Jadi nggak gampang. Nah kalau buat yang sangkut sekarang di kripto sebelumnya yang udah ini ya nggak ada cara lain di staking gitu ya. Sedangkan yang paling bagus yang ini kondisi sekarang standby uang cash. Kapan dia terjadi dump crash,
andai kata terjadi, ya udah tinggal serok gitu. Asal ada dana, ya kan? Itu intinya gitu. Ya. Jadi market sekarang sangat-sangat nggak jelas itu. Semua pada ini, yang udah pasti pertemuan ini kayaknya bakal ini. Jadi sementara chart nggak berlaku. Kalau sudah kondisi begitu, chart nggak berlaku ya. Ini kayaknya kalau dia harus kalau sempat dia ini ada nanti keputusan apa yang efek ke market sangat ini, ya banyak yang akan sell, buang barang gitu ya. Kita lihatlah. Jadi hati-hati yang udah pegang bear, hold terus, tunggu dia makin dalam merahnya. Kalau yang belum mau masuk, ya masuk aja sekarang ya. Kayaknya saya yakin, karena saya kejadian, masih ingat saya kejadian 2015 kalau nggak salah ya. Tiba-tiba meeting, langsung keluar keputusan, market langsung dam merah gitu ya. Itu masih ingat 2015 dulu. Itu udah lama Fed nggak pernah emergency meeting loh. Immediately meeting. Ada panggilan gitu, berarti ada hal yang sangat ini gitu. Itu 2015, sekarang 2022, 7 tahun yang lalu ya. Jadi kalau saya juga cek dia semalam itu waktu terakhir mereka naikkan rate itu di mana. Saya cek ternyata terakhir waktu mereka naikkan rate itu di 2005. 2005 tahap awal dia naik 2,5% itu ya. Terus di dua naik gitu bertahap. 2006 sempat interest rate mereka 6,5%. Ya, tapi setelah itu pelan-pelan turun lagi. 2007, 2008 udah balik lagi ke 0% gitu, ditekan turun lagi gitu ya. Jadi mungkin ya pakai jurus itu lagi lah mereka gitu. Yang kita lihat lah ya, apakah saya rasa sih kemungkinan 50 poin dinaikkan ya. Andai kata 50 poin ya kemungkinan ya gitu, sama seperti 2005 saat itu dinaikkan 2,5% ya. Kemungkinan ini saya rasa dinaikkan 2 sampai 2,5% gua rasa kemungkinan ya. Kalau saya lihat gitu. Ya kita lihatlah nanti keputusannya kemana. Hati-hati Senin ini. Jadi Senin ini semua pasti udah tertuju pada pertemuan emergency darurat Fed gitu ya. Yang udah pasti mereka harus langsung stop bond gitu. Saya lihat interview beberapa orang-orang dalam Fed-nya, terus juga ini kayaknya itu kuantitatif easing harus diselesai, harus end gitu katanya ya. Jadi mari kita saksikan yang sudah hold bear, congrats, sabar, biar tambah banyak cuannya, hold aja dulu, tunggu Senin ini mungkin tambah merah lagi dalam ya. Jadi begitu aja video hari ini ya. Relax di hari weekend, market begitu nggak usah Anda lihat, nggak usah pantengin ini candle ya. Tunggu aja Senin lagi, lihat-lihat nanti mereka merahnya kemana lagi gitu ya. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.